MUI juga. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dzalina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila al-a'mala shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah banyak sekali memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, juga nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua pada saat ini bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, untuk menghadiri untuk melaksanakan thalawul ilmi. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, langkahnya yang tentunya disertai dengan niat yang baik, yaitu untuk mengharapkan ridha Allah. Semoga kedatangannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk berikutnya mari kita dengarkan ada acara inti kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, yaitu mengenai fikih ibadah. Ya, Ustadz diaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sampai hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membimbing dan mengarahkan hidup kita dengan sunnahnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak semua, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, Bu ya. Artinya kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, tema kajian kita pada hari ini melanjutkan bab atau bahasan yang tertunda pada bulan yang lalu. Sekarang bagian bab yang kedua, Bapak ya, tata cara mandi janabah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang dulu dijelaskan tentang tata cara berwudu, ya, untuk mensucikan hadas kecil. Ya. Nah sekarang bagaimana cara mensucikan diri kita dari hadas
besar. Ya. Jadi ada dua macam hadas, Bu ya. Yang pertama ada hadas kecil. Yang kedua ada hadas besar. Ya, kalau hadas kecil misalnya seseorang kentut, BAB, BAK, nah berarti dia memiliki hadas kecil. Ya. Maka disucikannya hadas itu cukup dengan berwudu. Ya. Nah, berwudu itu ada yang sifatnya wajib dan ada wudu yang hukumnya sunnah. Kapan Bu wudu wajib? Ya, apabila kita akan mendirikan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, kapan wudu sunnah? Ya, selain untuk melaksanakan sholat, apabila kita akan tidur dan sebagainya. Nah itu sunnah. Nah demikian pula mandi janabat. Ada mandi janabat yang hukumnya wajib dan ada mandi janabat yang hukumnya sunnah. Gitu Pak ya. Nah pada bagian ini ada beberapa bahasan, Abu ya. Satu, ketentuan mandi janabat. Kemudian yang kedua atau poin B-nya sebab-sebab mandi janabat. Ya. Kemudian bagian C-nya tata cara mandi janabat. Ada 3 bahasan pokok, Babu. Nah, poin A, Babu, kita lihat. Ada yang tidak punya buku, Pak Bu? Ada ya? Kebagian kemarin atau ketinggalan? Ya, kebagian. Ketinggalan. Ya, tapi tadi ada fotokopian, Bu? Udah dibagikan. Udah ya. Ya. Ketika seorang muslim junub itu artinya memiliki hadas besar. Ya. Jadi setiap seseorang memiliki hadas besar itu dikatakan memiliki hadas junub. Ya. Baik karena berhubungan suami istri atau mimpi atau karena sebab lainnya, maka ia wajib mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian junub, maka hendaklah kalian bersuci, firman Allah. Nah, mandi atau dalam bahasa Arabnya atau dalam Al-Quran atau hadis itu istilahkan dengan al-ghusl, ya, adalah mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan secara syariat bahwa al-ghusl itu menuangkan air kepada seluruh anggota badan dengan menggunakan tata cara yang khusus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Babu, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-ghusl yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang memiliki hadas junub, ya, tidak seperti mandi biasa, kejebur-kejubar, Babu ya. Tetapi ada ketentuan yang khusus yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mandi nama apa ya? Membersihkan badan. Nah, dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah Rasul inilah yang membedakan mana mandi al-ghusl, mana mandi biasa. Gitu. Nah, poin yang B, ada sebab-sebab seseorang wajibnya mandi janabat. Ini Bapak ya. Sebab-sebab kita diwajibkan mandi janabat. Kapan? Yang pertama, ya, apabila keluar air mani. Ya. Keluar air mani dengan syahwat atau karena jimat atau karena mimpi
basah, baik karena onani atau masturbasi. Ini mohon maaf Pak Bu ya, bahasanya mohon maaf, itu bukan pornografi tetapi ini ilmu ya. Jadi poin yang pertama, wajibnya seseorang mandi janabah itu satu karena keluarnya air mani ya, keluarnya air mani dengan syahwat karena jima, mimpi basah, onani atau masturbasi. Wa an Ummi Salamata anna Ummi Salamah anna Umma Sulaim wa hiya imra'atun Abi Talha. Ummu Sulaim ini istrinya Abi Talha ya. Qalat, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, oh ya, ini bersatu Bu ya. Ini innallaha la yastahyi minal haqq. Begitu. Innallaha la yastahyi minal haqq. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan kebenaran. Fahal alam ro'ati al-musru, apakah kepada perempuan wajib mandi idah talamat apabila dia bermimpi? Qala, maka Rasul bersabda, na'am, iya, idza ro'atil ma'a, apabila dia melihat adanya air yang keluar. Al-hadis itu aja panjang, muttafaqun alaih. Nah Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa para sahabat dulu termasuk para sahabiah, mereka tidak malu menanyakan sesuatu kebenaran ya. Kata Ummu Sulaim, innallaha la yastahyi minal haqq, bahwa Allah itu tidak malu dari kebenaran. Nah ini contoh Bu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tidak tahu ya, jangan malu untuk menanyakan gitu. Jadi sampaikan, ini bukan bahasa porno Pak Bu ya, tetapi bahasa ilmu ya, seperti Muslim. Ya Rasulullah, apakah seorang perempuan itu apabila bermimpi harus mandi? Nah yang kedua menunjukkan bahwa mohon maaf sebelumnya Bu, dalam Al-Quran berfirman ya, apa itu ayatnya Pak? Pas apa itu? Ahla dzikri, apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini tanyakanlah oleh kalian ahla dzikri, kepada ahli ilmu ya, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya ya. Jadi tanyakanlah kepada ahlinya. Kalau ibu misalnya ingin bertanya terkait dengan dagang, tanyakan ke tukang dagang, tukang bisnis, ulah ke ustaz. Kecuali ustaz ada tukang dagang, gitu ya. Kalau berkaitan dengan yang lain-lainnya silakan. Ya. Yang kadang-kadang saya jawabnya ke ustaz itu tepu. Ya. Jadi pas alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahli ilmu ya. Nah kemudian yang kedua, kita lihat di sini dengan hadis ini menjelaskan bahwa perempuan pun sama dengan laki-laki suka bermimpi. Betul Bu? Betul. Ini kan buktinya ya. Ummi Sulaim itu bermimpi dan keluar air mani. Artinya ya, perempuan pun sama dengan laki-laki suka bermimpi gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, Ummu
Muslim menyatakan, apakah seorang perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Kata Rasul, ya harus. Kapan? Idza ra'atil ma'a, apabila perempuan itu melihat adanya air yang keluar dari farjinya. Itu ya. Sama, harus mandi. Jadi dengan hadis ini menjelaskan bahwa wajibnya mandi itu apabila keluar air mani. Baik. Kemudian yang kedua, wajibnya seseorang mandi janabah itu apabila bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan, walaupun tidak menyebabkan keluarnya air mani. Ya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Muttafaqun alaih. Zada Muslimun wa illam yunzil. Ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah ini, Bapak Ibu, sahabat Rasul yang paling dekat. Ya, jadi jangan aneh Bu kalau banyak hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Bahkan lebih banyak daripada Aisyah. Kenapa? Karena Rasul kemana saja, Abu Hurairah itu yulazimahu, senantiasa mengikuti Rasul. Ya, Rasul kemana itu nyek boleh kemana-mana. Ya, namanya itu Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Itu nama asli Abu Hurairah. Dan dipanggil oleh Rasul ya Abahir. Kenapa? Karena beliau dengan serangnya kepada kucing. Ya, maka disebutlah Abu Hir kunyahnya, atau dalam hadis itu Abu Hurairah. Ya. Nah, qala ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba'i. Artinya jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya. Jadi kalau bahas di terjemahkan mufradatnya Bu, apabila duduk di antara 4 cabang. Ya. Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang, summa jahadaha, kemudian dia menggaulinya. Ya. Ya. Nah, ini bahasa langsungnya, jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya, lantas bertemu 2 kemaluan, maka diwajibkan untuk mandi. Itu hadis muttafaqun alaih. Artinya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan keduanya sepakat dengan kesahihan hadis ini. Gitu Bu ya. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan hadis muttafaqun alaih, itu sudah jangan diragukan lagi. Ya, hadis itu merupakan hadis sahih tingkatan pertama dan menjadi pedoman kedua setelah Al-Qur'an. Itu hadis muttafaqun alaih. Ya. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, wa illam yumsil, sekalipun tidak keluar air mani. Nah, iman kudu. Ya. Jadi mohon maaf Pak Bu ya. Ulah kebucing kan ya Bu. Ulah kebucing kan kebucing ibu kumaha. Ya. Jadi apabila hubungan intim itu wajib mandi, wa illam yumsil, sekalipun tidak keluar air mani. Gitu ya. Wayahna itu aku. Karena saya sampaikan ada seorang yang bertanya, Ustaz, apakah saya wajib mandi? Ya,
ketika hubungan badan dengan suami, ya, tidak keluar mani, harus makan nih separah kali gitu. Ya, nah ini jawabannya. Kata Imam Muslim, wa illam yunzil, sekalipun tidak keluar air mani. Ini khusus Bapak ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wajibnya seseorang mandi janabat itu apabila habisnya masa haid atau nifas bagi wanita yang mengalaminya. Ya. An Aisyah anna Fatimah binta Abi Hubaishin. Ya. Dari Aisyah anna Fatimah binti Abi Hubaish kanat tustahadu. Dia mengalami istihadah. Fasa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, dzalika irkun, itu adalah darah penyakit. Walaisat bil haidah, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu, maka apabila telah selesai masa haid itu, ya, apabila telah datang, maksudnya Bu, apabila telah datang masa haid pada ia sholat, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, dan apabila telah selesai, fagtasili, maka mandilah engkau, wasalli, dan sholat. Rawahul Bukhari. Ya. Nah ini pun yang kedua Pak Bu, bagaimana kesemangatan para sahabat dulu, termasuk sahabiah ini. Ya, beliau tidak malu-malu bertanya kepada Rasul berkaitan dengan status hukum. Ya. Dengan bahasa yang langsung, gamblang. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya, ada dua macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Satu, ada darah istihadah. Yang kedua, ada darah haid. Ya. Dalam hadis jelaskan ada perbedaan di antara keduanya, Pak. Bapak, Bu ya. Kalau dalam masalahnya saya tidak menyebutkan Pak, tapi Ibu saja. Ya. Jadi ada dua darah yang keluar dari rahim ibu. Satu, ada darah istihadah. Yang kedua, ada darah haid. Ya. Darah haid itu Rasul menjelaskan damun aswadun yu'ra, darah yang keluar yang warnanya kehitam-hitaman. Betul Bu? Nah Ustaz, di mana terang? Tidak hadis. Lain dengan Bu. Ya. Ya, Rasul menjelaskan bahwa sifatnya darah haid itu kehitaman. Rasul sudah Allah, karena Allah yang menciptakannya. Yang kedua, baunya bau tidak sedap. Tuh, Ibu nggak tahu. Ya, ini Bu bisa bedakan ya. Satu, dari sifatnya. Darah haid itu darah yang kehitam-hitaman dan baunya bau yang tidak sedap. Kemudian yang kedua, ada waktu rutinitas keluarnya. Ya. Dan ada volume lamanya. Gitu. Kan ibu-ibu ketika keluar dari itu kan beda-beda ya. Ada yang di awal bulan, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir. Itu rutin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, lamanya haid itu keluar, darah haid itu keluar dalam hadis itu 6 sampai 7 hari. Ya. Nah, itu darah haid. Nah, ketika keluar darah haid itu, kata Rasulullah, pada ia sholat.
maka tinggalkan sholat, tinggalkan saum. Ya, ada beberapa larangan Bu bagi ibu-ibu yang sedang haid. Satu apa? Tidak boleh sholat. Yang kedua tidak boleh saum. Yang ketiga tidak boleh tawaf di Baitullah. Ya. Kemudian yang keempat tidak boleh hubungan badan. Kalau baca Quran boleh? Boleh. Kalau pemegang Al-Qur'annya? Boleh. Boleh. Ya. Itulah larangannya. Sekarang saya tanya Bu, kalau ibu-ibu sedang haid meninggalkan sholat, dosa tidak Bu? Dapat pahala tidak? Di mana dapat pahala? Hebat, murid Pak Haji pintar semuanya. Ya, dengan ibu-ibu meninggalkan sholat itu dapat pahala. Kenapa? Karena mentaati larangan Allah. Gitu. Justru kalau ibu sholat dosa, bukan mendapatkan pahala tapi pahalu. Gitu ya. Nah, begitu. Kemudian saum tidak, tawaf tidak, hubungan badan tidak, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wa idza adbarat faktasili wasalli. Apabila telah selesai darah haid itu keluarnya, maka segera mandi. Wasalli, kemudian lakukan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian yang kedua ada darah istihadah. Ya. Darah istihadah itu Bu, darah yang keluar karena lukanya rahim. Ya. Rahim yang luka, sehingga darahnya pun tidak kehitam-hitaman tetapi darah biasa. Merah. Ya. Kemudian waktunya melebihi dari masa haid. Misalnya ibu ada darah yang keluar di luar waktu-waktu haid, atau melebihi, misalnya biasanya haid itu 7 hari paling lama, tapi ini sampai lebih, ya, yakinilah itu darah istihadah. Gitu. Nah, bagi wanita yang mengalami istihadah, maka tetap wajib dia sholat, wajib dia saum. Gitu, ya. Nah, itu perbedaannya Bu, darah haid dengan darah istihadah. Baik. Jadi itulah Pak Bu ya, ada 3 sebab Bu ya, ada 3 sebab ya seseorang wajibnya mandi janabat. Nah, kemudian yang kedua ada wajib mandi janabat yang hukumnya sunnah. Kapan itu? 1, apabila akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sunnah. Ya. Kemudian ketika hari Arafah, ya. Nah, ketika hari Arafah maksudnya kalau jemaah haji kan sebelum ihlal haji, nah itu sudah mandi janabat dulu di hotel, kan Bu ya. Mandi janabat dulu, ya, kemudian masuk ke Mina dan ke Arafah, ya. Ketika akan melaksanakan ihram umrah ataupun haji, itu disunahkan mandi janabat. Ya, 4, sebelum memasuki kota Mekah, ya sama, sepaket itu dengan akan melaksanakan ihram. Nah, ketika akan melaksanakan sholat Jumat, ya, kecuali orang yang badannya bau atau berkeringat sehingga dapat mengganggu orang yang sholat di sekitarnya, juga para malaikat, sehingga dia wajib mandi pada hari Jumat itu, ya. Jadi ini perbedaan para ulama tentang wajibnya mandi janabat bagi laki-laki yang diwajibkan sholat Jumat. Ya. Al-ghuslu yaumal jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin. Bahwa mandi pada hari Jumat itu wajib. Ya.
bagi laki-laki yang diwajibkan mandi diwajibkan sholat Jumat. Yang keenam, setelah memandikan jenazah. Ini Bapak. Jadi beberapa hadis menjelaskan setelah mandi janabat itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Ya. Nah, memang terasa Bu. Mohon maaf, misalnya setelah saya mandikan jenazah itu beda, ya, beda perasaan kalau tidak mandi dan mandi. Ya, kalau selesai memandikan jenazah kemudian mandi itu plong, ya, terasa hampang himping, tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau tidak mandi itu terasa riget, gitu ya. Nah maka memang ya beberapa hadis menjelaskan, nah itu tidak wajib, Bapak ya, tidak sampai wajib, ya, hanya sunnah saja. Itu kesimpulan para ulama dalam istinbat hukum tentang sunnahnya mandi janabat setelah memandikan jenazah. Ya. Setelah menguburkan orang musyrik ketika akan mengulang jima, ini. Nah, Rasul ketika akan mengulangi jimanya, kalau bahasa marga hayumah bademino, namanya Bu. Cuma terancung, ya. Upami badamino, maka disunahkan. Ini dulu kenapa? Untuk bertambahnya kesegaran dan tenaga, ya, untuk mengembalikan stamina, gitu. Setelah salat gila, setelah dibekam, wanita yang mengalami istihadah, orang kafir atau yang pernah murtad kemudian masuk Islam, ya. Nah, itu sunnah-sunnah saja, Bapak ya. Nah, baik. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, sekarang bagaimanakah tata cara mandi janabat itu? Ada dua redaksi hadis, Bapak ya. Cara mandi janabat itu. Hanya saya satu saja supaya Bapak Ibu tidak pusing. Ini juga hadis muttafaqun alaih. Kalau yang satu lagi itu hadis riwayat Muslim. Ya. Kita lihat hadisnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza gatasalat minal janabah, apabila Rasul mandi dari jinabatnya, ya beda'u, beliau memulai, payat silu yadaihi, lalu beliau membasuh kedua tangannya, thumma yupriku biyaminihi ala shimalihi, lalu beliau menuangkan air dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Payat silu farjahu, lalu beliau membasuh farjiknya. Thumma yatawadda'u, kemudian beliau berwudu. Thumma yakhudul ma'a, lalu beliau mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usul sya'ri, lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambutnya. Thumma hafana ala ra'sihi, lalu beliau menyiram kepalanya salasa hafanatin, 3 kali siraman. Thumma afadha, lalu beliau mengguyurkan air ala sairi jasadihi, ke seluruh tubuhnya. Thumma gosala rijlaihi, lalu yang terakhir membasuh kedua kakinya. Hadis muttafaqun alaih dengan lafaz hadis Imam Muslim. Ya. Nah ini Ibu, cara mandi janabat yang diajarkan ya oleh Rasulullah kepada Aisyah.
Ya, kenapa Bu? Ya, jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan mandinya Rasul itu pasti diriwayatkan oleh istri-istri Rasul, terutama Aisyah. Ya, karena istri Rasulullah yang paling tahu bagaimana Rasul mandi janabah. Ya. Nah, dari sini Pak Buya ada beberapa yang dijelaskan. Pertama, ketika akan mandi janabah tentu awali dengan niat. Cukup niat dalam hati. Ya. Tidak perlu Bu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Akhirnya salat Allahu akbar. Oh, dek meriwayatkan salat. Ya. Cukup niat dalam hati saja. Ya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan kedua telapak tangannya. Ini Bapak ya, sama ketika akan berwudu. Ya. Membersihkan. Pa yabda'u pa gosala kafaihi salatan. Hadisnya an Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala minal janabati pa bada'a pa gosala kafaihi salatan. Hadis Muslim. Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala, beliau mandi janabah. Pa bada'a, lalu beliau memulainya pagosala kafai salatan, lalu beliau membasuh, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, ini bukan. Nah, kenapa yang pertama ini harus dibasuh telapak tangan? Ingat, karena telapak tangan ini salah satu anggota tubuh kita yang banyak bersentuhan dengan benda-benda lain. Ibu tadi sok, dari nyabak nanwai. Saya nggak nyabak punya. Ya nyabak pagar, nyabak segala bidang. Dan juga banyak bersentuhan dengan yang lain. Sesalaman ya. Ya. Nah, sehingga kemungkinan besar dalam tangan ini banyak bakteri yang nempel. Ya. Nah, maka ketika akan berwudu, ya, sebelum berkumur-kumur memasukkan air ke mulut dan ke hidung, maka ini harus pastikan steril. Ya. Tadi di radio ada yang bertanya lagi, Ustadz, kalau akan berwudu membasuh kedua telapak tangan ini, apakah langsung dicelupkan ke embernya atau diambil dengan kayu? Dan sebab tergantung itu. Kalau sebelumnya sudah bersih, boleh mengambil air langsung. Tapi kalau sebelumnya belum dicuci, ya, maka lebih baik ambil dengan kayu cuci. Karena tadi tujuannya supaya air yang masuk ke mulut kita itu steril dari bakteri. Ya, apalagi kalau sudah tidur. Dalam hadis kan dinyatakan bahwa apabila kalian bangun tidur, fala yagmis yadahu fil ina. Apabila bangun tidur, jangan langsung memasukkan tangan ke tempat air. Ya. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri fi aina batat yadah. Karena kalian tidak tahu ketika tidur tangan ini tidur di mana. Ya. Ya, nyelepet di mana ya? Nyangsang di mana tangan teh? Ya. Ya. Tadi kecil ibu suruh cabak itu kan dia. Ya. Nah, maka dengan demikian tangan ini ketika bangun tidur, ya, jangan langsung dicelupkan ke ember atau ke tempat
air. Bersihkan dulu, ambil dengan gayung atau langsung air yang mengalir dari keran. Bersihkan. Ya, berapa kali Bu? Kali ambil. Ya. Saya salah Bu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, kalau dalam hadis ini menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kiri. Ya. Ambil air Bu, dari ember itu. Ya. Kemudian tuangkan ke tangan kiri. 3 kali. Karena usah gitu, apa lagi itu dari hadisnya? Tuh Bu, ya. Payak silu yadaihi summa yuprigu biyaminihi ala shimalihi. Ya, Rasul menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya. Ambil. Ya. Kalau pakai keran, Ambil. Ya. Baik, yang keempat, ya, mencuci farj. Ya, hadisnya. Ya. Mencuci summa payak silu farjahu. Lalu beliau membasuh farjinya. Ya. Dalam hadis yang lain, setelah mencuci farji, ini digosok-gosok. Ya, ketegel. Ya, hanya sekarang sudah diuji dengan pakai sabun saja. Ya. Terus digosok-gosok gitu, Bu. Nah, supaya betul-betul tangan ini bersih. Nah, setelah itu tsumma yatawaddau, kemudian berwudu. Ya. Setelah membasuh kedua telapak tangan, menuangkan air di kaki kiri, kemudian membasuh farji, lalu berwudu. Ya, sebagaimana wudu ketika akan sholat. Wudu. Ya, apa Bu? Mulainya berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut dan ke hidung sekaligus. Ya, ambil air, ya, masukkan, berkumur-kumur, ya, dan langsung hisap ke hidung sampai masuk air. Ingat sekali lagi saya sampaikan, tidak boleh begini. Ya, itu mah bukan berkumur-kumur, bukan tamad maldo, bukan istinsyak, tapi nyawelan hidung. Ya. Dan di hadis mah tamad maldo, berkumur-kumur, memasukkan ini. Ya. Wastan syako, istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Ya. Sampai masuk dan terasa perih sih. Ya. Maka kalau seperti itu Bu, yakin insya Allah mual ayat istilah korong garing. Ya. Kenapa? Setiap hari sangat kan. Artinya hidung kita ini apa bahasa lemes na hidung teh Pak? Rorong korong bisa. Betul ya? Ya. Akan bersih. Debu-debu harus ya begitu. Kemudian setelah itu apa Bu? Membasuh muka, ya, membasuh muka ini. Sini Bu ya. Membasuh muka, digosok-gosok. Berapa kali? 3 kali. Ya. Jadi bukan hanya begini. Ya, ambil air, ya, kemudian digosok-gosok. Urut-urut. Ya, kalau wudhu seperti itu ibu-ibu tidak perlu ke salon ya. Coba setiap wudhu digosok-gosok, ya. Nah, insya Allah glowing sendiri. Ya. Kemudian setelah itu apa? Mencuci tangan 3 kali. Mencuci tangan kanan dulu sampai siku 3 kali. Ambil, ratakan dengan tangan kiri. 1, 2, ya, 3. Sudah? Yang kiri, ya, 1, 2, 3.
bukan begini. Ya. Setelah itu apa, Bu? Mengusap kepala. Ya. Ambil air, ya, ambil air, buang airnya, usapkan. Bada'a bi muqaddami ra'si. Mulai dari depan kepala, di jidat, ya. Tsumma dzahaba ila qaffah, kemudian tarik ke belakang sampai tengkuk. Di tengkuk, tsumma raja'a ila alladhi bada minhu, kembali ke depan begini. Kemudian segera ini masukkan telunjuk ke lubang telinga, ya. Kemudian jempolnya membersihkan belakangnya. Nah, cukup satu kali. Sambil dipijit ini, Bu. Nah, itu juga termasuk refleksi kesehatan. Ya. Jadi gini, ambil air. Karena masaha, Bu, yang mengusap bukan mencuci. Mengusap kepala. Airnya buang, usapkan. Ya. Langsung. Bukan begini. Ya. Bukan begitu. Nah, itulah, Bu, berwudu ketika mandi janabah. Hanya setelah mengusap kepala, tidak langsung mencuci kaki. Awas tuh. Lihat di situ, lihat tuh. Ya. Setelah berwudu, tsumma ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul sya'ri. Setelah mengusap tadi, setelah mengusap kepala, ya, ambil air. Ambil air, kemudian masukkan jari-jari ke pangkal-pangkal rambut. Ambil. Nah, diratakan. Gini. Ya. Lagi 3 kali. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu apa? Summa hafana ala roksihi salasa hafanatin. Kemudian menyiram kepalanya 3 kali siraman. Nah, ibu-ibu yang panjang rambutnya tidak perlu membuka gelung, tahun gelung. Ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu dibuka. Terus ya, masuk. Ya. 1, ya. Siraman pertama. Boleh setelah itu Bapak Pak Ibu pakai rinso. Rinso. Sampo. Satu. Salah sekali kok lagu mujang, Bu. Lepat Ustaz. Ya, dengan sampo, Bu, ya. Dengan sampo boleh ya dibersihkan. Nah, kemudian yang kedua, sedikit-sedikit bereskan sampai bersih. Nah, 3. Gitu, Bu, ya. Nah, setelah itu summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Ya. Bisa, ya, dibersihkan juga dengan sabun, ya, sampai akhir. Begitu. Nah, boleh juga, ya, ketika menyiram kepala langsung diratakan ke bawah. Sekaligus, ya. 2, 3. Begitu. Ya. Nah, baru yang terakhir, summa gosala rijlaihi. Baru setelah itu membasuh kedua kaki. Kaki kanan dulu 3 kali sampai mata kaki, lalu membersihkan kaki yang kiri sampai mata kaki. Begitu. Ya. Nah, kemudian, Bu, saya ketika manasik haji senantiasa menyampaikan ini. Ada jemaah, ya, sudah, ya, baru remaja, sudah 70 tahun. Ya. Remaja rumah kok, Bu. Ustaz,
Ngahewos udah ini payung mah teu tuan Ustaz tining kitu ya. Bari janabah teh. Mohon kumaha gitu Pak. Da pamali deuk kitu plus we mandi. Plus teh kumaha itu Pak. Tos gaduh hijau na terang mandi. Nembe ya, tos gaduh hijau 90 na terang cara mandi janabah. Ini apa tadi? Ya, mengguyurkan air ke setubuh dengan cara-cara tertentu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Saya ulang ya. Cara mandi janabah dengan Bu. Satu, mencuci tangan. Ya, 1, 2, 3. Ya, kemudian bukan. Menuangkan air ke tangan. Ya, kemudian mencuci parji primemori etama. Ya, kemudian itu apa? Kemudian summayatawaddu berwudu. Wudu ya 1 2 3. Kemudian mencuci muka 1 2 3. Mencuci tangan. Tuh. Ya. 2 3. Ya. 1 2 3. Kemudian ya, mengusap kepala. Ambil air, buang, ya, usapkan. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya apa Bu? Memasukkan air ke pangkal-pangkal rambut. Ambil, ya. Nah. Kali Bu ya. Nah, selanjutnya apa? Kemudian menyiramkan air ke kepala. Berapa kali? 3 kali. Nah, ratakan ke bawah. Ya, sampai bawah. 1 lagi. Ya. 2. Kemudian 3. Ya. Setelah itu baru mencuci kaki. Ya. Berapa kali? 3 kali. Ini begitu Bu ya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau mandi janabah memang harus pakai pakaian? Kan saya mandi depan mencontohkan, bukan mandi. Ada yang bertanya begitu Bu. Ya, saya kan buat video gitu ya. Video laki-laki mandi janabah pakai pakaian. Ustadz, memang mandi janabah harus pakai pakaian? Atuh Bu, kumaha lamun tidur da teu kengean mah atuh ibu-ibu mah teu satingalis. Ya begitu Bu ya. Itu hanya contoh cara praktek mandi janabah sesuai dengan hadis ini. Ya. Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan mandi janabah ini, 1, untuk membersihkan hadas besar. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, hikmahnya di samping membersihkan hadas besar, ya, dan itu menentukan diterima dan tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hikmahnya akan menjadikan tubuh kita segar. Apalagi ketika selesai hubungan intim atau keluar air mani. Kan begini Bu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa air mani itu yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ini Bu, jadi air mandi itu keluar dari tulang sulbi, tulang punggung. Itu Bu ya, tulang punggung keluar, nah itu ada akurat tuh ke bawah. Ya. Nah, ketika mengeluarkan air itu, betul kan apa? Jadi apa? Kendor, ya, kendor, lulus. Nah, ketika mandi itu akan kembali segar. Itu lihat lagi, ya.
Nah baik, Bapak Ibu sekalian, itulah diantara bahasan tata cara mandi janabah yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang terakhir tadi berkaitan dengan ibu-ibu yang panjang rambutnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun asyuddu sya'ra ra'si. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku ini perempuan yang apa itu Bu? Ya, yang biasa mengingat rambutku karena panjang dan tebal. Apa anquduhu li ghusli janabah? Apakah aku harus melepaskannya ketika mandi janabah? Wa bi riwayatin wal haidah, atau mandi karena haid? Faqala, maka Rasul bersabda, la, tidak perlu. Innama yapiki antahsi ala roksiki salata hasayatin. Ya, cukuplah bagimu mengguyurkan air di atas kepalamu sebanyak 3 kali cedukan. Ya, nah itu caranya untuk ibu-ibu yang panjang rambutnya dan digelungkan, gitu ya. Ada pertanyaan? Oh pasti banyak kalau itu. Kalau nggak ada air, Ustaz, gimana Kak? Ah. Mandi janabah airnya nggak cukup. Berguling aja. Nantikan pada bulan berikutnya. Tayamum itu mah. Ya, itu dalam bab Tayamum. Nah, tapi air nawe ada. Sedikit bocoran dulu ya. Nah, maka ini satu paket, Bu. Ya. Nah, ini saja. Tulisannya bagus sekali nih. Nah, ini Bu ya. Jadi ini wudu ya, wudu. Ini mandi janabah, ya. Nah, bagus Bu ya. Bagus juga. Saya lah. Nah, ini Bu ya. Jadi kalau wudu ini untuk apa? Membersihkan hadas kan? Kecil. Kalau mandi membersihkan hadas besar. Nah, kalau tidak bisa berwudu atau tidak mandi janabah karena sakit, wa in kuntum marudha au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya. Apabila kita sakit, ya, satu sebabnya apa Bu? Sakit, ya. Nah, sakit. Yang kedua, dalam perjalanan, ya, perjalanan, kemudian tidak ada air, ya. Ini alasannya. Tidak bisa wudu karena sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau tidak ada air. Tidak bisa mandi karena juga sakit, atau karena tidak ada air. Maka Allah berfirman, fatayammamu sha'idan thayyiban. Fatayammamu, ya Bu ya. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan apa? Sha'idan thayyiban, dengan debu yang bersih. Ya. Sha'i itu diartikan permukaan bumi. Ya. Atau bisa disebutkan dengan debu yang menempel di mana saja, baik di dinding, di lantai, atau di mana saja yang ada debu. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya, kemudian famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lalu usapkanlah wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Jadi
Tayamum itu kenapa, Bu? Dengan debu yang bersih, bukan dengan tanah. Ya, karena ada fatwa ini, Bu, fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, bahwa tayamum itu katanya harus dengan tanah yang digali semeter ke bawah. Ya, diangkat, kemudian dikeringkan, dijemur, ya. Nah, NTW di sangrai gula, ya, dijemur, dimasukkan ke baki biasanya itu. Nah, itu tanah untuk tayamum katanya. Waktu ke Mekah dibawa. Ya, Waktu ke Mekah dibawa. nah ini pengalaman, Bu. Ketika ke Mekah, saya waktu membidik itu berapa ya? 2017 tuh kejadian. Ada seorang ibu yang sering jajan dengan saya kursi ya. Dia tidak sholat. Beberapa sholat. Saya katakan, Bu, sholat. Usada ibu tegaduh wudu. Bukan di mana? Ya. Tegaduh wudu. Kan tayamum, Bu. Manawi ibu nyanak taneuh. Magi saur Pak Kiai teh upami teh kedah taneuh. Nu digali kana santer digalikeun. Bayangkeun, Bu, upami jamaah 1 kilo weh nyanak saurangna. Kali 500. Berat. Nah, itulah, Bu. Nah, inilah ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah. Ya, tidak sulit, ringan, tidak memberatkan. Al-Quran menyebutkan bahwa tayamum itu bukan dengan tanah, tetapi soi dan thayyiban, dengan debu yang bersih. Begitu. Nah, ada 2 anggota yang diusap ketika tayamum. Apa itu? Muka dan ya. Caranya begini. Ya, sini ke meja, Bu, ya. Blok. Mulai pertama, Bu. Ya. Kemudian kalau debunya tebal, boleh ya, misalkan ke bawah. Nah, ya. Usapkan, kemudian usapkan ke punggung telapak tangan sampai pergelangan. Bisa, Bu, ya? Sangat bisa. Udah, coba, Bu, praktekkan. Ya. Tangan dulu. Ya, Boleh, boleh. Semuanya boleh. Ya, usapkan, buka. Kemudian ya, gitu, Bu, ya. Pergelangan. Nah, dalam Al-Quran itu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usapkanlah wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dulu, kemudian telapak tangan. Kalau dalam hadis famsahu bi aidikum, ya, dan muka. Ya, hanya kembali tadi, nanti ada penafsirannya, Bu. Ya, kembali kepada Quran tadi, wajah dulu sesuai urutan berwudu, ya. Muka dulu, kemudian kedua. Mudah nggak, Bu? Oh, sangat mudah. Jadi tayamum seperti itu, ya, bisa pengganti dari wudu dan pengganti mandi. Ya, itu dialami oleh seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ketika diutus Rasulullah, ya, kemudian mengkollah ke bumi, junub dengan istrinya. Ketika buat lihat di Mekah, Bu, seriban kahayu, tong dari itu dari, ya, dia belum tahu bagaimana caranya untuk membersihkan nasi itu. Maka dia pun beristihad gulingan di tanah seperti hayam ngupuk, ya. Kemudian datang pada Rasulullah melaporkan, ya Rasulullah, aku begini. Ya, Rasul pun tersenyum, ya, lucu gitu, Bu. Nah, kemudian Rasul mengajarkan kepada Ammar bin Yasir, cukuplah engkau begini sambil Rasulullah mempraktekkan tayamum tadi, ya. Jadi tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi, ya. Nah, jadi kedudukan tayamum dengan wudu dan sama, ya, sebagai rukhsah.
annal badala lahul hukmul mubdal, bahwa pengganti itu sama memiliki status hukum yang sama dengan penggantinya. Jadi tayamum sama dengan wudu, tayamum sama dengan mandi. Fungsinya untuk mensucikan diri dari hadas. Gitu ya. Atas Bu, itu mah bocoran untuk pekan depan ya. Bulan depan. Demikian, ada lagi yang lain? Sudah Bu ya? Demikian. Kan Silakan Pak. kebanyakan yang wudhu itu hampir 90% itu tuh yang gini-gini semua gitu, gimana itu? Ya. Tidak. Nah, mohon maaf, ada yang mengatakan ya bahwa itu pendapat atau madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Namun kalau melihat dalam Agung ya demikian. Tidak mungkin Imam Asy-Syafi'i ya menyampaikan fatwa yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Jadi yang kata mereka bahwa yang wudunya begini itu mentafsirkan bahwa yang dimaksud di sana ba'dur ra'si, sebagian kepala. Ya. Begini Bu, saya berikan pemahaman. Ya. Jadi kalau konteks dalil sudah jelas syaratnya, ya, tidak mesti kita mengambil kembali pendapat orang lain. Kalau sudah jelas. Coba ini putar Bu. Tadi Rasul menjelaskan cara mandi janabah dengan rinci begini. Jelas tidak? Jelas. Apakah kalau Rasul sudah menjelaskan dengan rinci, apakah harus mengambil kaul yang lain, pendapat yang lain? Maka ini Allah berfirman, "Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ya idza qadallahu wa rasuluhu." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan hukum, dia mengambil alternatif hukum yang lain. Ya, tidak boleh begitu. Jadi sebagai seorang muslim kita harus sami'na wa ata'na. Ya. Demikian Bu, sudah? Silakan Pak. Istinsyaq. Tidak masuk serotat, tidak masuk ke dalam itu ya. 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 Jadi sah-sah saja Pak. Ya, misalkan begini. Ya. Memasukkannya sedikit ke masuk sedikit. Itu sah. Ya. Hanya kurang sempurna. Jadi istinsyaq itu masuk air ke dalam. Illa an takuna shaiman, kecuali dalam keadaan saum. Sedikit saja enggak? Ya, wudunya sah. Gitu ya. Walaupun hanya sedikit yang masuk ke dalam. Gitu. Yang lain ada Bu? Ya sudah Bapak ya. Ya ada Bu. Ya. Nah itu sudah, mari Bapaknya dia. Siapa yang menjawabnya ini? Nah, jangan saya, karena teman sudah diterangkan. Bagaimana kalau seorang perempuan berwudu di luar tempat umum, laki-laki ada di sana? Bagaimana cara mengusap rambutnya Bu? Diperhatikan siapa? Bagaimana? Bagaimana Bu? Ya, perhatikan ke depan. Jangan dilepas dulu. Ya, apakah saya pegang dulu? Ya. Dalam hadis itu Rasul itu memasukkan tangannya ketika Rasul pakai imamah Bu ya, benok ya. Memasukkan tangannya ke air, kemudian dimasukkan ke ubun-ubun. Lalu usapkan ke belakang. Begitu. Jadi ibu-ibu tidak perlu untuk membuka jilbabnya, kerudungnya, cukup dimasukkan ya air kemudian ke ubun-ubun yang usapkan luarnya. Begitu ya. Demikian. Kalau kita lihat tayamum harus baca bismillah dulu. Bismillah. Ya, bismillah. Bismillah di awal saja.
Lagi awal saja. Awal saja. Jangan setiap basuhan baca basmalah. Ya. Nah, kemudian setelah mandi janabah tidak ada doa seperti wudu. Ya. Setelah mandi janabah tidak ada bacaan seperti bacaan setelah wudu. Bismillah aja. Bismillah aja. Ya. Bismillah di awal saja. Setelah mandi janabah, kalau kita mau sholat wudu lagi ya. Aku udah wudu. Kita bisa 2 kali. Iya. Kalau kita sudah mandi janabah, ya tidak usah wudu lagi. Ya, kan tadi sudah berwudu, kecuali kalau di tengah-tengah Pipis. Kalau pipis nggak bisa dia kalau tengah-tengah batal, baik kentut, ya diambil di tengah-tengah misalnya belum beres mandi janabahnya, ya batal, maka berwudu lagi. Ya. Demikian Bu, dan ini informasi yang punya putra putri cucu ibu-ibu yang ikut program pendidikan di Darul Mutakin. Ini saya sudah 2 tahun berjalan, 3 sekarang ya. MTS Darul Mutakin Boarding School dengan program tahfidz Al-Quran. Ini visinya Bu, terwujudnya generasi Qurani pelanjut perjuangan dakwah. Jadi mereka akan dikader, digembleng setiap hari supaya mereka menjadi pelanjut perjuangan dakwah, begitu ya, untuk melanjutkan perjuangan dakwah kita. Maka beruntung berbahagia Pak Bu kalau kita punya putra putri yang nantinya menjadi dai-daiyah, ustadz pelanjut perjuangan dakwah. Di sini insya Allah boleh bisa boarding kalau yang judul ya, ada sekarang dari Bogor, dari Sumedang, dan alhamdulillah sekarang baru 4 bulan ya, ada santri yang sudah hafal 5 juz ya. Nah, silakan Bu kalau ingin bergabung bersama kami MTS Darul Mutakin berfokus, silakan bisa saya langsung ke kepala madrasahnya Bu. Demikian, terima kasih. Pendidikannya udah sampai kemana? Ya. SMP atau kelas? Kalau salah ini SMP. SMP. Nah, jadi mohon doanya Bu, sekarang kami sedang di SP kemarin sedang pelelangan atau sedang pembebasan tanah wakaf untuk perluasan pesantren itu untuk aliyahnya ya, seluas 550 meter. Kita akan bangun nanti 4 lantai ke atas untuk aliyahnya. Ya, mohon doa semua para jemaah ya, doanya mudah-mudahan Allah segera memberikan rezeki kepada kita, kepada kami untuk segera membebaskan tanah itu. Amin. Ageng Bu, 4,2 ya, 4,2 ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezekinya ya, dan segera dibebaskan itu dan dibangun untuk nanti aliyah. Karena untuk pekat itu harus dengan sampai aliyah Bu. Kalau 3 tahun itu hanya dasarnya saja, nanti aliyah akan terbentuk insyaallah ya. Demikian, aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang tadi? Nah, pekan depan bawa lagi Bu ya, begitu ya. Tayamum. Secara tuntas kita akan bahas tayamum nanti ya. Pekan depan, bulan November, insya Allah kita akan membahas bab tayamum sampai tuntas nanti ya. Dibawa lagi bukunya Bu. Bulan-bulan. Tapi baca. Oleh Bapak Ustaz Daya Supriyatna yang telah menyampaikan tema tuntunan berwudu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Semoga akan menambah ilmu kita di dalam masalah fikih ibadat dan khususnya tadi mengenai wudu dan mandi janabah. Ibu-ibu bapak-bapak, dengan berakhirnya tausiah dari Bapak Ustadz Yaya Supriyatna SKG SPDI,
Maka berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.